Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Rahmadi dengan NIM 93 2021 036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project kuas saya. Pertama, kita buka router 1, kita config yang pertama yaitu interface gigabit 0/1, kemudian memasukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. dengan memasukkan IP address di port 3 bit 0/1 sesuai tabel pengalamatan. Kemudian masuk ke interface serial 0/0/0, kemudian memasukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian interface loopback. Memasukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian no IP domain lookup itu sebagai agar DNS-nya itu tidak dapat dikenali oleh router lain. Kemudian kita masuk ke router 2, kita config, masuk ke interface serial 0/0/0, masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Exit, kemudian masuk ke interface serial 0/0/1. Masukkan IP address dengan tabel pengalamatan. Kemudian masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian kita aktifkan lagi no IP domain lookup. Kemudian masuk ke router 3, kita config, masuk ke interface serial 0/0/1, masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Lalu kita ke R3, masuk ke interface serial 0/0/1. Kemudian masuk ke interface gigabit 0/1. Masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Lalu masuk ke interface gigabit 0/1, masukkan IP address dan sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian kita static routing, masuk ke router 1. Masukkan IP network dari setiap router agar router lain ini bisa saling mengenali antar routernya. Kemudian begitu juga ke router 2, kita masukkan IP root sesuai dengan IP. Kita masukkan IP networknya dari setiap router. Kemudian kita copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang. Kemudian kita masuk ke router 3, kita IP root, masukkan IP networknya. Kemudian kita membuat VLAN di switch 1. Kita buat interface VLAN 1, kemudian masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian shutdown, exit, kemudian masukkan IP default gateway-nya. Kemudian no IP domain lookup, lalu exit, kemudian kita simpan. Begitu pula dengan switch 2, kita config, kita membuat VLAN 2. Ini interface VLAN 2 dan masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Masukkan subnet masknya, kemudian shutdown, exit, kemudian masukkan IP default gateway-nya. Kemudian kita simpan. Sama juga dengan switch 3, kita masuk ke
interface VLAN 1, pula di S3. kemudian masukkan IP address, kemudian shutdown, exit, masukkan IP default gateway-nya, kemudian kita simpan. Kemudian kita buka PC C, kita masukkan IP address, subnet masknya, kemudian default gateway-nya, kemudian kita tes konektivitas, kita tes ping ke router 1. Kita masukkan IP address, subnet masknya, kemudian default gateway-nya. Kemudian PC 1, kemudian PC A kita masukkan IP address secara statik atau manual, kemudian default gateway-nya, lalu kita membuat password pada R1. Sini agar routernya lebih aman. Lalu kita membuat password di R1. Banner method, selamat datang, silakan memasukkan username dan password. Kemudian enable secretnya Cisco 12345, username admin 01, privilege 5, privilege-nya 15. Kemudian kita implementasikan AAA di R1, triple A di R1. Kemudian kita mengaktifkan line console 0. Kemudian mengaktifkan line VTY 04 sini untuk memberikan password pada SSH. Jadi kita ketika login tuh kita sebagai metode autentifikasi. Kemudian di sini ada login on success log, login on failure log. Di sini sebagai tanda apabila terjadi login maka akan tampil log. Log ini data dari login tuh bisa tersimpan. Kemudian crypto key generate RSA general key dengan jumlah bit modulusnya 1024. Kemudian membuat SSH di R1. Di sini SSH versi 2, dimana itu SSH-nya lebih kuat, konfigurasi SSH-nya itu menjadi 90 detik. Kemudian upaya autentifikasi sebanyak 2 kali dan rentang waktu 30 detik. Maka akan menonaktifkan login setelah 1 menit saat loginnya itu gagal. Kemudian membuat password di R3 sama kayak pada router 2, yaitu membuat password tujuannya agar konfigurasinya lebih aman. Dan upaya autentikasi sebanyak 2 kali. Karena juga dimana R3 ini ialah router yang terhubung dengan PC luar. Sama pada kayak router 2 tadi, yaitu membuat password tujuannya agar konfigurasi itu lebih aman karena sudah terkonfigurasi pada router 2 dan dimana router 3 ini sebagai hubung. Kemudian kita implementasikan juga triple A di router 3. Kemudian kita aktifkan juga triple A di router 3. Kita aktifkan line console 0, kemudian privilege level 15.
exit transport input SSH. Kemudian IP domain name-nya ccna security.com. Kemudian crypto key generator SA general case modulus 1024. Kemudian kita membuat SSH di router 3. Kita setting SSH-nya versi 2. Sini timeout-nya 90. Kemudian upaya autentifikasinya sebanyak 2 kali, rentang waktu 30 detik. Sebagai pengguna interaksi dengan Kemudian pada router 2 kita berikan juga clock set. Tujuannya agar kita dapat menyamakan waktu yang ada sekarang itu secara detail pada router. Jadi pada saat login itu kita terdapat log, yaitu lognya itu berisi waktu. Kemudian kita membuat password pada switch 1, enable secret Cisco 1345, service password encryption, binary method. Selamat datang, silahkan masukkan username dan password. Kemudian IP domain name-nya ccna security.com. Dengan username admin 01, private 15, secret admin 01, PA 55. Modulus 1024, kemudian IP SSH timeout selama 90 detik, IP SSH authentication retrace 2, upaya autentifikasinya 2 kali, kemudian privilege level 15. Transport input SSH. Kemudian masuk ke interface FA0/6, port mode access, spanning tree, port face sheet. Kemudian kita mematikan port yang tidak terpakai, yaitu FA0/1 sampai 5 dan FA0/7 sampai 23. Kemudian kita matikan port yang tidak terpakai, yaitu exit, kemudian masuk ke interface 0/6. Kita aktifkan si port mode access, spanning tree, port path, spanning tree BP2 guard kita aktifkan. Kemudian interface range gigabit 0/1 sampai 2 kita matikan.
kemudian exit, lalu kita simpan konfigurasinya dengan copy running config style config. Kemudian kita buka Cisco ASA, kita config ASA-nya. Sini enter aja, kemudian red erase, lalu kita kemudian kita reload, Cisco ASA-nya, kita masuk config terminal, kemudian buat interface VLAN 1. langsung enter, kemudian kita reload dengan IP address yang sudah ada pada tabel pengalamatan. Interface Ethernet 0/1, no shutdown. Kemudian kita buat juga VLAN 2. Sini interface VLAN 2, name if-nya outside, kemudian masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan dan juga subnet mask-nya. Lalu kita buat VLAN 2-nya, nanti outside, kemudian kita masukkan IP address sesuai dengan tabel pengalamatan. Kemudian sifat mode akses VLAN 2, no shutdown, exit, lalu buat interface VLAN 3, itu name if-nya DMZ, masukkan IP address Port akses VLAN 2, kita no shutdown, kemudian exit, kemudian kita 92.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian security levelnya 70, kemudian kita no shutdown, exit. Sini sudah ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 nya up. Lalu kita coba konektivitas antara VCC dengan router 3 sukses, VCC dengan router 2 sukses juga, VCC dengan router 1 sukses, kemudian Cisco ASA dengan router 1 sukses. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.